Ledakan terjadi di Masjid SMAN 72 Jakarta Utara pasca khotbah sholat Jumat. Data sementara 55 orang mengalami luka-luka. Apakah ledakan di SMAN 72 ini terkait dengan aksi terorisme? Kita akan membahasnya bersama pakar terorisme dan intelijen Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Mas Ridwan, selamat malam. dari data yang berhasil dihimpun sejauh ini, setidaknya ada beberapa pernyataan dari Kapolri yang menyatakan bahwa pelaku ini berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, ini aksi terorisme, apakah bisa dikategorikan aksi terorisme atau masih harus menunggu bukti-bukti lain, Mas Ridwan? Ya, memang ini satu hal yang sangat disayangkan ya, Mas Iqbal, terjadi dan kalau disebut menimbulkan ketakutan, tentu ini bagian dari teror, memunculkan rasa teror. Tetapi informasi yang masuk ke kami di teman-teman yang bergiat di kajian kontraterorisme, memang pelakunya ini tidak terkait langsung, ya, tidak ditemukan data terkait langsung dengan jejaring terorisme klasik yang ada di Indonesia. Jadi bisa disebut ini adalah pelaku mandiri atau yang disebut dengan lone wolf. Nah, mengenai motivasinya, ada beberapa yang mengatakan ini bagian dari kegelisahan jiwanya yang sering menerima bullying ya. Tapi ini sekali lagi baru informasi yang masuk, Mas Iqbal. Tentu nanti informasi resminya akan disampaikan oleh Polri. Tetapi memang kalau pelakunya ini usia 17 tahun, ada satu teori psikologis namanya teori moral disengagement. Ini salah satu disertasi dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Dr. Sigit Nugraha, psikolog Dr. Sigit Nugraha mengatakan bahwa ketika seorang pemuda itu sering mendapatkan usia muda itu sering mendapatkan bullying, dia akan menderita jiwanya, gelisah jiwanya. Lalu dia ada coping mekanismenya dengan mewujudkannya dalam bentuk balas dendam. Nah, balas dendamnya ini bisa macam-macam. Salah satunya memang bentuk serangan yang dibuat mirip dengan tindakan teror yang sebelumnya pernah terjadi. Tetapi sekali lagi tentu saja kita harus menunggu informasi resminya dari Pernyataan dari pihak polisi ya, karena sejauh ini Polri. memang motif itu belum ditemukan dan belum dimintai keterangan pihak siapapun. Mas Ridwan, tadi saya tertarik dengan pernyataan Anda, tidak terkait dengan jaring terorisme klasik. Sekarang saya ingin hadirkan kepada pemirsa foto yang didapatkan dari TKP ya. Ada senjata yang disebut oleh baik pihak berwenang menyebut ini adalah senjata mainan. Tapi kita akan fokus, Mas Ridwan, kepada tulisan-tulisan yang ada dalam senapan tersebut. Karena ini adalah fakta bahwa senjata ini senjata mainan ini ditemukan di lapangan. Kita melihat ada nama-nama yang tertulis di situ. Kita bisa membaca langsung ya, ada Brenton Tarrant, Alexander Bissonnette, Luca Treni. Ini adalah 3 pelaku penembakan dengan target masjid. Kalau kita berbicara Brenton dan Alexander, Brenton ini penembakan di Masjid Christchurch, Selandia Baru, tahun 2019. Kemudian Alexander Bissonnette, ini di Kanada, 6 jemaah di Masjid Quebec City, Kanada. Kemudian ada satu lagi Luca Treni di situ, itu adalah kejadian di Italia pada tahun 2018. Kalau melihat TKP-nya, Mas Ridwan, sama-sama di masjid, apakah ada keterkaitan dengan hal itu sejauh ini? Karena ini dari data yang kita dapatkan di lapangan saja, kalau motif itu masih nanti. Kalau melihat foto ini seperti apa, Mas Ridwan, analisa Anda? Iya, kalau dilihat dari situ kan pelaku ini mencoba mirroring ya, melakukan mirroring atau mengcopy ya tindakan yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu yang dia tuliskan di senjata mainan ini. Dan ini memang klop dengan teori psikologi tadi, ketika seseorang itu mengalami kegelisahan, dia akan mencari pelampiasan. Kemudian dari sana dia mencari cara untuk meniru orang-orang yang dianggap sesuai dengan karakter dia. Dalam teori kontraterorisme namanya the salad theory. Salad itu seperti kita makan salad, ada tomat, ada seledri, ada selada. Nah, itu sama. Dia kemudian mencari referensi, dia nemu ada Brenton Tarrant, ada Alexander Bissonnette, ada yang lainnya. Lalu kemudian dia terinspirasi dari situ. Tapi Mas Iqbal, tentu saja yang kita tunggu adalah forensik digital ya, karena pelaku ini pasti punya handphone, dia pasti punya laptop. Dari situ nanti akan terlihat apakah misalnya dia melakukan self perakitan, perakitan mandiri. Kalau perakitan mandiri dia belajarnya dari mana? Dari website kah? Dari media sosial kah?
dari channel Telegram kah, atau yang lain. Atau ada pihak-pihak yang memandu dia. Jadi memanfaatkan kegelisahan anak muda ini kemudian memandu dia, mengajari dia, termasuk juga merumuskan komposisi bahan peledaknya, paku dan sebagainya. Ini nanti kita tunggu apakah Hasil memang digital pelaku ini forensiknya ya. benar-benar belajar mandiri Oke. ataukah memang ada pihak yang menjadi mentor dia. Nah, kalau nanti itu ternyata ada mentornya, nah dari situ penyidikan ini bisa berkembang. Apakah mentornya ini terkait dengan jejaring teroris klasik ataukah siapa? Nah, ini yang saya kira Oke. juga nanti Mas kita Ridwan, tunggu. ya Catatan yang BNPT dikhawatirkan kan menunjukkan bahwa ya yang Mas. dikhawatirkan ini kan kejadiannya di sekolah, di sebuah masjid begitu ya. Ya. Artinya kita mau tidak mau ini adalah sebuah fakta yang harus menjadi pelajaran bagi masyarakat. Kalau kita melihat tulisan lain yang ada di situ, lagi-lagi kita berbicara berdasarkan data yang sudah ada, foto senjata itu ada seperti 14 words, kemudian tulisan welcome to hell, kemudian 1189. Nah, angka ini adalah identik dengan kelompok sayap kanan yang selama ini digunakan. Tadi Anda mengatakan anak muda biasanya menggunakan gadget. Nah, berdasarkan data dari ADL ya, Anti Defamation League, itu paparan digital tentang ideologi sayap kanan ini meningkat terutama lewat misalnya Discord, Telegram, dan TikTok. Ini angka-angka dan simbol itu ternyata ada tertulis di senjata itu. Nah, apakah ini kita harus khawatir dengan tren baru ini? Tentang ada sayap kanan kulit putih, ideologis yang ekstrim, Mas Ridwan, haruskah kita khawatir? Ya, harus khawatir Mas, karena BNPT sendiri sudah melakukan riset, ini saya bacakan hasilnya, sejak Januari sampai dengan Agustus tahun 2025, ini Januari sampai Agustus ya, cuma 8 bulan, itu ditemukan 6.402 konten yang mengarah kepada terorisme. Facebook paling banyak, di situ ada 5.074, kemudian Telegram 93, Instagram 222, Twitter 159, dan sisanya TikTok dan WhatsApp. Ini kontennya juga termasuk juga radikal kanan kalau Anda menyebutkan tadi ya, menyebutkan soal supremasi kanan, white supremacy itu. White supremacist. Jadi kalau disebut ini mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan Mas Iqbal. Ini menjadi alarm tanda bahaya yang saya kira Kementerian Komdigi, Kementerian Pendidikan, Kementerian BKKBN, saya kira juga harus memikirkan itu, bagaimana kita melakukan pembentengan terhadap ketahanan keluarga atau adik-adik kita dan anak-anak kita. Oke. Kemudian kalau kita berbicara soal umur ya Mas, ini lagi-lagi pelaku dan motif kita masih menunggu keterangan dari polisi. Tapi tadi keterangan dari Kapolri ini juga termasuk masih dalam lingkungan SMAN 72 ya. Nah, kalau dari umur misalnya usia muda ini mungkin tidak sih bisa terpapar informasi yang dia dapatkan dari media sosial kemudian melakukan sesuatu yang bisa dibilang terencana dan nekat ini, Mas Ridwan? Untuk kasus Indonesia ini pertama kali, Mas Iqbal, terjadi di Indonesia selama kami meneliti terorisme sejak tahun 2003, 2002 bom Bali 1. Ini pertama kali satu serangan di dalam sekolah yang dilakukan oleh internal artinya sebayanya, usianya 17 tahun, kemudian targetnya adalah teman-temannya. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia dan semoga yang terakhir. Akan tetapi kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya di Amerika Serikat, ini sudah berulang kali terjadi. Bahkan mereka ada yang melakukan penembakan dengan senjata api. Amit-amit ya, jangan sampai ditiru di Indonesia. Di Korea Selatan juga sering terjadi, di Australia juga sering terjadi. Jadi kalau di belahan dunia lain, hal ini sering ada, kelaziman ini ada. Tetapi di Indonesia yang kemudian menimbulkan 55 korban luka sampai seperti ini moga-moga pertama dan terakhir, Mas Iqbal. Oke, baik Mas Ridwan. Kembali kita kalau berbicara soal slogan, ada tulisan welcome to hell gitu. Dari hasil riset kami, Metro TV, di tahun 2017 ada demo dari lagi-lagi white supremacist di Charlottesville, Amerika Serikat. Frasa itu tertulis ya di poster dan juga spanduk dari kelompok sayap kanan ekstrim. Kemudian for Agartha, ini juga banyak ditemukan di meme ekstrim kanan, artinya meme-meme itu yang sering dikonsumsi oleh anak muda. Kemudian angka spesifik 1189 juga sering digunakan oleh ekstremis sayap kanan. Nah, ini terpapar dari sosial media. Jika memang nanti dari hasil penyelidikan terpapar dari internet tersebut, apakah bisa disebutkan ini memang sendiri saja atau ada jaringan
yang bisa diusut dari kasus ini, dari pelaku ini, Mas Ridwan? Saya kira harus segera diusut karena kita harus mengambil opsi atau asumsi terburuk ya. Skenario terburuknya adalah bahwa si pelaku ini mendapatkan guidance atau mendapatkan bimbingan dari pihak lain untuk melakukan perakitan, kemudian mengatur serangan. Ini kan peledakannya tidak cuma sekali ya. Ada beberapa titik ledakan, kemudian diduga dia melarikan diri atau lari keluar dari kompleks sekolah di belakang sekolah, kira-kira sekitar 200 meter dari sekolah, dan ini menunjukkan bahwa dia ini sudah melakukan perencanaan terhadap aksinya. Maka saya mengharapkan Polri tidak berhenti pada pelaku, tapi juga melakukan forensik digital di laptop, kemudian di sosial media pelaku. Nanti akan kelihatan dia sering membuka website apa, channel medianya apa, kemudian di handphone terutama, siapa yang sering berkomunikasi dengan dia dan seterusnya. Termasuk juga Mas Iqbal bagaimana dia mencari bahan-bahan. Karena bahan-bahannya ini kan kita jadi pertanyaan, apakah dia menggunakan pupuk urea misalnya, ataukah dia menggunakan amunisi seperti mercon, seperti bahan-bahan peledak yang dijual umum, maksudnya seperti mercon itu, atau seperti apa. Tapi ini saya kira banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan publik yang kami juga sebenarnya juga sangat berharap Polri segera melakukan penjelasan kepada kita semua. Tentu kita tunggu penjelasan tersebut ya Mas Ridwan, karena seperti Anda sebut ini baru terjadi di Indonesia. Kita bukan ingin menakut-nakuti, tapi tentu saja kita harus belajar dari masalah ini dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan, apalagi modusnya baru seperti ini dan pelakunya juga belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia. Terima kasih Mas Ridwan sudah memberikan keterangan kepada Prime Time News. Terima kasih Mas Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.